Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum pembedahan pada anatomi kata atau Rana SP. Jadi tungguin dan simak keseruannya. Oke, dadah. Dadah. Pada praktikum kali ini kami menggunakan spesies Fagervaria cancrifora, di mana spesies ini memiliki klasifikasi sebagai berikut: filum Chordata, subfilum Vertebrata, superklasis Tetrapoda, klasis Amphibia, ordo Anura, subordo Phaneroglossa, familia Ranidae, genus Fagervaria, spesies Fagervaria cancrifora. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada alat, yaitu ada dissecting set, jarum pentul, dan juga bak parafin. Kemudian bahannya di sini ada katak jantan atau betina, kloroform, dan juga kertas tisu. Halo teman-teman, di sini kami akan mengamati spesies Rana SP atau katak. Di sini saya memegang namanya untuk katak jantan. Di katak jantan ini di bagian dorsal kita mengamati yaitu yang pertama ada organon visus di bagian kanan dan kiri, kemudian ada eksternal nares atau hidung di depan anterior, kemudian di sini di tampak dorsal ada namanya palpebrae inferior dan juga palpebrae superior. Di sini kami menemukan adanya membrana timpani di bagian samping atau bagian lateral, dan di bagian ventralnya kami menemukan ada ekstremitas anterior dan juga ekstremitas posterior. Di ekstremitas anterior kami mendapatkan ada digiti atau jari yang berjumlah 4 buah, sedangkan yang di ekstremitas posterior kami menemukan digiti yang berjumlah 5 buah. Dengan adanya membrana nactatoria atau selaput renang pada Rana SP. Jadi di bagian katak ini terdapat rahang atas yaitu maksila, dan di rahang atas ini terdapat dentisnya yang disebut sebagai dentis maxillaris, dan ini merupakan rahang bawah atau mandibula. Di rahang bawah ini terdapat lidah katak yang bertipe lingua bifida, dan di bagian atasnya terdapat os vomer dengan dentis yang disebut dentis vomeris. Lalu ada internal nares yang menghubungkan eksternal nares dengan rongga mulutnya, dan di bagian sini, lubang sini, terdapat ostium tuba auditiva yang menghubungkan membran timpani dengan rongga mulut, dan di bagian belakang terdapat auditus pharyngeum dan auditus larynges yang menghubungkan rongga mulut dengan saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Sedangkan pada katak jantan itu sama saja bagian-bagian mulutnya, namun di katak jantan ini memiliki sakus vokalis, yaitu merupakan organ yang berfungsi sebagai resonansi suara. Di sini terdapat ada katak jantan dan katak betina. Di katak jantan, jika dilihat dari sini, katak jantan itu dia ukurannya lebih kecil daripada katak betina. Dan setelah itu, di katak jantan itu terdapat pigmentasi pada mandibulanya dibandingkan katak betina. Jadi dia terlihat lebih gelap di bagian mandibula. Kalau di betina itu dia nggak ada pigmentasi sama sekali. Kemudian pada jantan ada penebalan di digiti atau jari jantan ini. Ini fungsinya untuk bantalan kawin yang nantinya akan memegang pasangannya pada masa kawin. Kemudian di sini kami juga ada yang namanya saccus sympathicus atau kantong-kantong limfa, di mana ada saccus sympathicus mandibula, kemudian ada saccus sympathicus pectoralis, kemudian ada saccus sympathicus
abdominalis, saccus lymphaticus femoralis, saccus lymphaticus cruzalis, saccus lymphaticus lateralis, saccus lymphaticus dorsalis. Pada pembedahan kata, pertama-tama yang dilakukan adalah memisahkan kulit bagian luarnya dengan cara mencapit kulit bagian perut, lalu digunting di tengah-tengah mengarah ke anus, kemudian ke atas sampai pada mandibularis. Pada bagian pectoralis, kulit digunting ke arah samping, dan pada bagian femur, kulit digunting mengarah ke bawah. Saat proses pelepasan kulit ini atau penguntingan kulit ini, kita tidak akan merasa kesulitan dalam memisahkan antara kulit dan juga otot ataupun daging, karena pada kata terdapat saccus lymphaticus. Pada bagian dorsal, cara pembedahan juga sama seperti bagian ventral, yaitu dengan mencapit bagian dorsal, lalu mengguntingnya ke arah atas dan ke arah bawah. Lalu bagian femur juga digunting ke arah bawah, dan bagian pectoralis juga digunting ke arah samping. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan pembedahan atau dissection. Kita akan mulai dengan tutorial cara membedah kata. Masuk ke bagian lapisan kulit yang sedikit lebih dalam, hati-hati untuk tidak mengenai organ bagian dalam. Itu dipotong mulai dari lubang yang dibuat tadi, itu membujur ke atas dan juga ke bawah sampai mendekati kloaka. Kalau untuk yang membujur ke atas itu tolong hati-hati sekali, karena ditakutkan akan mengenai kor atau jantungnya itu. Nah, dari sana bisa dipotong ke kiri dan ke kanan untuk membuka topografi organ yang lebih jelas. Jadi bisa dilihat nanti organ dalamnya itu ada kor, lien, dan lain-lain, itu bisa terlihat. Oke, jadi kita di sini masuk ke topografi organ. Di sini ada kor, yaitu jantung. Di sini dia punya 3 ruang untuk kata sendiri. Nah, di sini ini dia ada hepar atau hati. Untuk bagian pulmo dia ada di belakang, jadi nggak kelihatan ya, masih terbuka. Dan di sini kita ada ventriculus atau gaster atau yang kita kenal sebagai lambung. Di sini juga ada intestinum, ada 2, yaitu intestinum calvus sama satunya lagi intestinum tenue, yaitu usus besar dan usus halus. Nah, di sini kita juga bisa melihat corpus adiposum atau badan lemak. Oke, setelah topografi organ yaitu yang tampak, kita akan melihat lebih dalam lagi. Di sini yaitu di belakang hepar kami menemukan adanya pulmo atau paru-paru yang sepasang, satu kanan dan kiri. Kemudian di belakang hepar kami juga menemukan adanya vesica velea atau kantung empedu yang warna hijau kehijauan di belakang hepar. Kemudian di sini ada testis yang sepasang. Ada yang kuning-kuning ini 2, ini adalah testis. Kemudian di dekat testis ini yaitu ada ren atau ginjal. Sistem respirasi kata yaitu berupa paru-paru. Kata dewasa juga dapat bernafas menggunakan kulitnya. Pernafasan kulit berlangsung pada waktu di darat maupun di dalam air. Hal ini dapat terjadi karena kulit kata sangat tipis dan banyak mengandung kapilar darah yang merupakan lanjutan dari arteria cutanea magna. Arteria cutanea magna merupakan lanjutan dari arteria pulmonaris yang membawa darah venosus yang menuju ke kulit. Selanjutnya adalah sistem digestivus atau sistem pencernaan pada katak yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tractus digestivus dan glandula digestoria.
Tractus digestivus terdiri dari beberapa bagian antara lain. Yang pertama adalah cavum oris, yaitu rongga mulut yang dilengkapi dengan lingua bifida untuk menangkap mangsanya. Kedua, terdapat adytus pharyngeum, yaitu lubang yang menghubungkan rongga mulut dengan saluran pencernaan. Ketiga, ada esophagus, yaitu saluran pendek yang menghubungkan adytus pharyngeum dengan ventriculus. Keempat, terdapat ventriculus atau lambung yang berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan dari enzim-enzim pencernaan. Lalu yang kelima, terdapat intestinum yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu intestinum tenue yang batas antara duodenum, jejunum, dan ileum belum dapat dibedakan, serta terdapat intestinum crassum, yaitu bagian yang berakhir di rektum dan bermuara di kloaka. Kloaka sendiri yaitu ruang bersama yang menjadi muara bagi saluran pencernaan, reproduksi, dan ekskresi. Sedangkan pada glandula digestoria terdiri dari hepar. Hepar berwarna merah kecoklatan dan terdiri dari lobus dexter dan sinister. Hepar berfungsi menghasilkan cairan empedu untuk membantu pencernaan lemak dan menetralisir racun. Terdapat pula pankreas yang terletak di antara ventriculus dan duodenum. Organ ini berfungsi untuk mensekresikan enzim-enzim pencernaan ke dalam duodenum melalui ductus pancreaticus. Baik, pada sistem kardiovaskular kata memiliki 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel, dengan lebih spesifiknya yaitu 1 atrium kanan, 1 atrium kiri, dan 1 ventrikel. Selain itu, terdapat organ yang disebut sinus venosus yang bertugas sebagai saluran pengumpul darah dari pembuluh sebelum memasuki atrium. Oke, jadi masuk ke sistem urogenital ini secara umum baik betina maupun jantan itu dia punya yang namanya vena cava, dorsal aorta, 2 intestinum yaitu intestinum tenue dan intestinum crassum atau yang kita kenal sebagai usus halus dan usus besar. Ada juga yang namanya vesica urinaria atau kantung kemih. Ini ada juga lubang pengeluaran atau yang kita kenal sebagai kloaka. Ada juga sepasang korpus adiposum atau badan lemak di masing-masing organnya ini. Ada juga sepasang ginjal atau yang disebut sebagai ren. Dan bedanya untuk yang betina ini dia punya tambahan yaitu ovarium, oviduct, glandulae suprarenalis, juga uterus. Sedangkan untuk di jantan bedanya adalah dia punya testikel dan ductus deferens. Dan untuk lubang anus ini namanya kloaka. Dan bedanya sama betina ini, kalau betina ini punyanya dia sepasang ovarium, kalau yang jantan tadi itu kan testis. Kalau betina itu punya tuba fallopi, kalau yang jantan itu punya vas deferens. Untuk betina juga ada oviduct. Ini juga dia juga punya ren, vesica urinarianya juga ada, uretra dia punya, dan yang terakhir ini ada kloaka. Pada sistem nervosum kata, terdapat nervis spinalis atau saraf tulang belakang yang berjumlah 10 pasang. Saraf-saraf ini berfungsi untuk membawa informasi dari organ-organ dalam tubuh ke otak melalui sumsum tulang belakang. Nervis spinalis nomor 1, 2, dan 3 membentuk flexus brachialis, menginervasi ekstremitas anterior. Nervis spinalis nomor 4, 5, dan 6 tidak membentuk flexus, menginervasi kulit dan otot dinding badan. Nervis spinalis nomor 7, 8, dan 9 membentuk flexus lumbosakralis, menginervasi ekstremitas posterior. Nervosum juga terdapat pada femur yang jika dibelah akan terlihat nervis ischiadicus yang berfungsi menyampaikan rangsang saraf motorik dan sensorik ke tungkai bawah, juga berfungsi untuk mengontrol otot-otot pada ekstremitas posterior. Baik, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.